Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Septi dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang modernisasi. Nah, kemarin di subbab 1 kita sudah belajar tentang modernisasi kan, pengertian dari modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan pola atau cara hidup masyarakat yang awalnya dari tradisional menjadi modern. Nah, contohnya apa? Banyak sekali ya. Coba misalnya itu kalau dulu orang mencuci baju dengan menggunakan apa anak-anak? Ya, kan menggunakan tangan. Nah, sekarang sudah banyak orang yang menggunakan mesin cuci. Jadi tidak menggunakan tangan lagi. Contohnya lagi apa? Nah, memasak. Kalau orang zaman dulu memasak dengan menggunakan tungku, dengan kayu bakar. Tetapi sekarang itu hampir semua sudah menggunakan kompor. Nah, itu contoh dari modernisasi. Nah, modernisasi itu juga memiliki ciri-ciri anak-anak ya. Nah, apa ciri-ciri dari modernisasi? Yang pertama, itu ciri-cirinya adalah aktivitas penduduknya itu tinggi. Maksudnya bagaimana toh? Ya, maksudnya itu adalah kalau pada masyarakat modernisasi itu baik ayah maupun ibu itu mayoritas bekerja. Jadi ayahnya bekerja, ibunya juga bekerja. Terus anak-anaknya juga banyak yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Beda dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Masyarakatnya atau terutama ibu-ibu itu kan banyak yang tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, terus yang kedua itu masyarakatnya beraneka ragam. Nah, maksudnya bagaimana masyarakatnya itu beraneka ragam? Jadi masyarakatnya itu terdiri dari berbagai macam budaya atau latar belakang. Bisa juga pekerjaannya juga beraneka ragam. Nah, ciri yang ketiga dari modernisasi itu adalah adanya disiplin tinggi. Jadi, dalam suatu masyarakat itu kalau disiplinnya tinggi itu berarti sudah ada modernisasi. Nah, modernisasi itu ada penyebabnya anak-anak ya. Nah, hal apa yang menyebabkan terjadinya modernisasi? Nah, modernisasi itu disebabkan oleh adanya perkembangan iptek. Nah, iptek itu apa toh? Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ini perkembangan iptek itu sangat pesat sekali ya anak-anak ya. Nah, modernisasi itu tidak hanya terjadi pada masyarakat yang ada di perkotaan. Kalau kita lihat sekarang ini di daerah desa-desa itu sudah banyak sekali pengaruh modernisasinya ya. Misalnya saja HP. HP itu hampir setiap rumah itu memiliki HP, terutama HP Android. Nah, selain itu kalau kita lihat di desa-desa itu hampir setiap rumah itu memiliki motor, jarang sekali yang tidak memiliki motor. Nah, kenapa modernisasi itu bisa merambah dari tingkat perkotaan sampai tingkat ke pedesaan itu karena adanya perkembangan teknologi komunikasi. Nah, komunikasi. Jadi berita itu mudah tersebar mulai dari tingkat kota sampai tingkat desa. Nah, modernisasi itu merambah dari berbagai macam bidang. Nah, misalnya saja yang pertama itu ada bidang pendidikan. Nah, contohnya apa modernisasi dalam bidang pendidikan? Yang pertama itu sekarang ini ya, sekarang ini pembelajarannya adalah pembelajaran secara online. Itu contoh dari dampak, contoh dari pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Nah, karena adanya pandemi yang biasanya sekolah tatap muka, karena pandemi menjadi sekolah dengan menggunakan HP atau internet. Itu namanya karena pengaruh modernisasi. Terus yang kedua misalnya
ada yang namanya PPDB online. Jadi nanti kalau kalian mau masuk ke sekolah SMP atau MTS, itu nanti kalian tidak harus datang ke sekolah yang dituju, tetapi tinggal mengisi link yang ada di formulir pendaftaran. Jadi pendaftarannya cukup melalui HP. Nah, terus yang ketiga itu adalah contohnya lagi adanya ujian online. Nah, karena pandemi juga, nah kalian kan kemarin itu melaksanakan pas ujian semester 1 dan ujian semester 2 itu juga dengan menggunakan ujian online, yaitu dengan menggunakan link pada Google Form. Yang kedua itu adalah di bidang iptek. Iptek tadi singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh perubahannya misalnya bisa kita lihat dengan adanya penemuan mesin-mesin canggih. Nah, kalau dulu itu kadang pekerjaannya memakai tenaga manusia, tetapi kalau sekarang itu banyak sekali pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga mesin. Nah, yang kedua itu adalah perkembangan di bidang ilmu komunikasi. Nah, bidang komunikasi itu bisa kita lihat dengan penemuan HP Android. Kalau HP zaman dulu itu belum bisa digunakan untuk berkomunikasi, hanya lewat SMS dan telepon. Tapi kalau HP sekarang, HP Android itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari telepon, WA, maupun grup sosial media lainnya. Ada Facebook, ada Telegram, ada IG dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah di bidang ekonomi. Nah, sekarang itu marak sekali adanya jual beli online. Jual beli online itu apa? Jadi kita melakukan transaksi jual beli melalui HP. Nah, itu adalah contoh perubahan sosial budaya masyarakat akibat adanya modernisasi di bidang ekonomi. Yang kedua itu adalah adanya pekerjaan baru akibat adanya modernisasi. Nah, contohnya apa pekerjaan baru itu? Nah, yang sekarang ini lagi boom itu adalah YouTuber. Kalau zaman dulu itu tidak ada kan pekerjaan YouTuber. Nah, karena sekarang itu YouTube sangat berkembang, banyak sekali orang yang membuat konten-konten dan menjadi pekerjaan YouTuber itu. Nah, selain itu pekerjaan yang diakibatkan oleh modernisasi itu apa? Contohnya lagi ada pekerjaan tukang servis. Nah, tukang servis itu zaman dulu tidak ada. Nah, sekarang itu mulai marak. Kenapa? Karena banyak sekali mesin-mesin atau alat-alat canggih yang diperlukan untuk diperbaiki. Yang ketiga itu adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, yang awalnya jadi modernisasi itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya seorang petani, kalau dulu itu Pak Tani membajak sawah itu dengan menggunakan sapi, perlu tenaga yang banyak, perlu biaya yang banyak. Tetapi kalau saat ini Pak Tani itu cukup menyewa traktor. Jadi dengan traktor, mesin traktor itu pekerjaan membajak sawah menjadi lebih ringan, cepat, dan biayanya juga lebih irit. Nah, kalau biayanya lebih irit, otomatis kehidupan ekonominya akan meningkat. Nah, yang selanjutnya itu adalah bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan bisa kita lihat yang paling sering itu operasi sesar. Nah, kalau zaman dulu operasi sesar itu belum ada. Kenapa? Karena belum ditemukan peralatan-peralatan kesehatan yang canggih. Nah, kalau sekarang itu hampir sering ya kita dengar orang melahirkan dengan cara sesar atau operasi. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah penemuan obat-obat atau vaksin yang lebih maju. Nah, yang terbaru yang sekarang ini lagi marak itu adalah adanya coronavirus. Nah, karena coronavirus itu menyebar ke berbagai negara
Tetapi karena perkembangan teknologi, akhirnya ya alhamdulillah bisa ditemukan adanya obat atau vaksin ya, vaksin untuk melawan dari penyakit corona itu sendiri. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang modernisasi. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang adanya dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.